Kali ini kita akan membahas cerita legenda hewan pesut yang hidup di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Mahakam, hidup sebuah keluarga sederhana namun penuh kebahagiaan. Keluarga ini terdiri dari Pak Pung, seorang lelaki yang dikenal sebagai pemimpin di desanya, istrinya yang cantik, dan dua anak mereka, Kayan dan Laila. Mereka hidup tenang di rumah kecil yang dikelilingi oleh ladang pertanian yang subur, serta aliran Sungai Mahakam yang membawa kehidupan bagi desa mereka. Namun, kebahagiaan keluarga ini tidak bertahan lama. Pak Pung, yang dikenal sebagai pria kuat dan berwibawa, ternyata memiliki kehidupan yang penuh dengan misteri. Istrinya yang cantik, yang selalu tampak penuh kasih sayang kepada anak-anak mereka, memiliki sebuah rahasia besar. Pak Pung menikah dengan seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya oleh banyak orang. Istrinya sering menghindari pertanyaan tentang masa lalunya dan tidak pernah berbicara terlalu banyak tentang keluarganya. Di balik kehangatan dan kebahagiaan keluarga itu, sebuah perasaan aneh menyelimuti Pak Pung. Ada perasaan bahwa istrinya menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Namun, ia mencintai istrinya dengan sepenuh hati dan menerima semua misteri yang ada. Hingga pada suatu hari, kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di desa itu terjadi. Istrinya yang selalu sehat dan penuh semangat tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya datang begitu cepat dan tanpa pemberitahuan, mengubah wanita yang dulunya penuh kehidupan menjadi sosok yang lemah dan terbaring tak berdaya. Pak Pung, yang merasa sangat cemas, segera membawa istrinya ke dukun dan tabib terdekat, berharap penyakit yang menyerang istrinya bisa sembuh. Namun, takdir berkata lain. Setelah beberapa minggu berjuang melawan penyakitnya, sang istri meninggal dunia dengan tenang. Kehilangan sang istri membuat Pak Pung terpuruk. Ia merasa hampa dan kosong, kehilangan sosok yang selama ini menjadi teman hidupnya. Seluruh dunia terasa gelap dan tidak ada lagi kebahagiaan yang tersisa. Kayan dan Laila, yang masih kecil, merasakan hal yang sama. Mereka tidak bisa mengerti sepenuhnya tentang kematian ibunya, namun mereka merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Mereka tidak tahu kepada siapa harus mengadu, karena ayah mereka sendiri tampak lebih hancur daripada mereka. Setelah kematian istrinya, kehidupan di rumah Pak Pung menjadi semakin suram. Pak Pung, yang dulu adalah lelaki yang penuh semangat, kini berubah menjadi pria yang pendiam, murung, dan tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Ia sering menghabiskan waktu sendiri di dalam rumah, tidak berbicara dengan siapapun, dan hampir tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Kayan dan Laila menjadi semakin terabaikan dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kayan dan Laila, meskipun masih kecil, mulai merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka merindukan ibu mereka dan merasa kosong tanpa kasih sayang orang tua. Tanpa perhatian dari ayah mereka, mereka berdua sering bermain di tepi sungai untuk melupakan kesedihan mereka, mencoba untuk menemukan kebahagiaan di dunia yang terasa begitu kelam. Namun, meskipun mereka mencoba mengalihkan pikiran mereka, rasa kehilangan itu tetap membekas di hati mereka. Setiap kali mereka melihat orang lain bermain bersama ibu mereka, mereka merasakan kesepian yang semakin mendalam. Kayan dan Laila merasa seperti dunia ini tidak adil. Mereka berdua merasa terjebak dalam kesedihan yang tak kunjung berakhir dan tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari perasaan tersebut. Pada suatu hari yang terik, ketika matahari bersinar begitu panasnya, Kayan dan Laila merasa tidak tahan lagi dengan perasaan mereka. Mereka berlari menuju tepi Sungai Mahakam, berharap bisa merasakan kesejukan air sungai yang menyegarkan tubuh mereka. Mereka duduk di bawah pohon besar yang rindang,
berharap bisa melupakan sedikit saja kesedihan yang mereka rasakan. Namun, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi pada hari itu. Tiba-tiba, Kayan dan Layla merasa tubuh mereka berubah. Tubuh mereka yang semula terasa berat dan lelah, kini menjadi ringan dan bebas. Mereka merasakan sensasi aneh yang mengalir dalam tubuh mereka. Dan dalam sekejap, mereka tidak bisa lagi bernapas seperti manusia. Mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terendam dalam air. Dalam hitungan detik, tubuh mereka berubah menjadi 2 ekor ikan pesut yang berkilauan dengan warna hitam pekat. Kepalanya menyemburkan air dari mulutnya, seperti yang biasa dilakukan oleh pesut yang sering terlihat di Sungai Mahakam. Keduanya kini berada dalam tubuh baru, yang memberikan mereka kedamaian yang selama ini mereka cari. Mereka merasa bebas dari rasa kesedihan yang melanda, dan dalam tubuh baru mereka berenang dengan anggun di tengah Sungai Mahakam. Sungai yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka, kini menjadi rumah baru mereka. Mereka merasakan kebebasan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, seolah-olah dunia manusia telah meninggalkan mereka. Dan mereka menemukan kedamaian dalam dunia sungai yang luas dan tak terbatas. Pak Pung, yang masih dilanda kesedihan karena kehilangan istrinya, mulai mencari anak-anaknya. Ia merasa cemas karena tidak menemukan Kayan dan Layla di rumah. Ia mencari ke sana kemari, namun anak-anaknya tidak ada. Dalam kebingungannya, ia akhirnya berjalan ke tepi Sungai Mahakam. Di sana, ia melihat 2 ekor ikan besar yang berenang dengan lincah menuju ke tengah sungai. Pak Pung merasa terkejut, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu adalah Kayan dan Layla, anak-anaknya yang telah berubah menjadi pesut, menjauh ke tengah sungai yang luas. Pak Pung terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Ia berteriak memanggil nama mereka, namun suara itu tidak terdengar oleh Kayan dan Layla yang kini berenang dengan bebas. Ia merasa sangat hancur, tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa anak-anaknya telah berubah menjadi bagian dari dunia sungai. Ia hanya bisa menatap jauh ke tengah sungai, berharap bahwa mereka akan kembali, namun tahu bahwa takdir mereka telah ditentukan. Setelah peristiwa aneh yang terjadi pada Kayan dan Layla, Pak Pung merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Anak-anak yang dulu selalu bermain di halaman rumah kini hilang begitu saja. Berubah menjadi 2 ekor pesut yang berenang jauh ke tengah Sungai Mahakam. Ia tidak tahu harus bagaimana, apakah ini semua hanyalah mimpi buruk atau kenyataan yang harus ia terima. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, hati Pak Pung tak pernah bisa tenang. Setiap kali ia berjalan di sepanjang tepi sungai, ia sering melamun dan berharap bisa melihat anak-anaknya kembali ke daratan, menjalani kehidupan seperti sedia kala. Namun, itu hanya harapan kosong yang tak pernah terwujud. Keberadaan Kayan dan Layla yang berubah menjadi pesut mulai menjadi legenda di kalangan masyarakat sekitar. Mereka yang sering berada di tepi Sungai Mahakam dan melihat pesut-pesut yang berenang, percaya bahwa kedua pesut tersebut adalah reinkarnasi dari anak-anak Pak Pung. Masyarakat setempat mulai menghormati dan merawat pesut-pesut itu dengan penuh kasih sayang, karena mereka dianggap sebagai penjaga sungai yang memiliki kekuatan magis. Pak Pung, yang masih merindukan kedua anaknya, mulai merasakan kedamaian yang sedikit demi sedikit datang kembali dalam hidupnya. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Kayan dan Layla tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Namun, ia juga memahami bahwa mereka telah menemukan kedamaian di dunia yang berbeda, dunia yang lebih besar, dunia yang ada di dalam sungai yang luas. Pada malam hari, Pak Pung sering duduk di tepi sungai, mengenang saat-saat indah bersama keluarganya. Dalam kesendirian, ia berbicara dengan dirinya sendiri, berharap anak-anaknya mendengarnya, meskipun mereka kini hanyalah 2 ekor pesut yang berenang bebas. Ia berbicara tentang segala hal yang belum sempat ia katakan, tentang kasih sayang yang ia simpan,
tentang perasaan rindu yang tak terucapkan. Ia berharap suara hatinya sampai ke tempat mereka berada. Suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar cerah di atas permukaan Sungai Mahakam, Pak Pung merasa ada yang berbeda. Ia mendengar suara gemercik air yang khas, suara yang hanya bisa dihasilkan oleh pesut. Ia menoleh dan melihat dua sosok gelap yang berenang menuju tepi sungai. Keduanya bergerak dengan anggun, menyemburkan air dari kepala mereka. Pak Pung merasa hatinya bergetar. Itu adalah Kayan dan Laila, anak-anaknya. Meskipun mereka tidak bisa lagi berbicara sebagai manusia, Pak Pung bisa merasakan kehadiran mereka. Pak Pung berdiri dan mendekati tepi sungai. Matanya basah dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Ia memanggil nama anak-anaknya dengan suara yang bergetar. Kayan, Laila, kalian tidak tahu betapa aku merindukan kalian. Suara Pak Pung terhenti di tengah kesunyian malam. Hanya terdengar suara gemericik air yang bergerak. Kayan dan Laila tetap berenang, tidak mendekat. Namun, Pak Pung merasa seolah-olah mereka mendengar panggilannya. Di saat-saat seperti itu, Pak Pung merasa kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Meski ia tidak bisa memeluk anak-anaknya lagi, meski mereka telah berubah menjadi makhluk yang tidak lagi bisa dijangkau oleh manusia, ia merasa bahwa mereka kini menjadi bagian dari alam yang lebih luas, bagian dari Sungai Mahakam yang melambangkan kehidupan. Dalam keheningan malam itu, Pak Pung akhirnya bisa menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Kisah ini segera tersebar ke seluruh desa dan bahkan ke wilayah-wilayah lain di sekitar Sungai Mahakam. Masyarakat mulai menyebut kedua pesut tersebut sebagai Pesut Mahakam atau Pesut Anak Pak Pung. Mereka percaya bahwa pesut tersebut bukan hanya makhluk biasa, tetapi memiliki kekuatan gaib yang mampu membawa kedamaian dan perlindungan bagi siapa saja yang menghormatinya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang datang ke Sungai Mahakam tidak hanya datang untuk mencari ikan atau air bersih. Banyak yang datang untuk berdoa, berharap mendapatkan berkah dan perlindungan dari dua pesut yang dianggap sebagai penjaga sungai. Mereka berusaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, mengingat legenda Pak Pung dan anak-anaknya yang berubah menjadi pesut sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Namun, di balik semua kepercayaan dan penghormatan itu, Pak Pung tetap merasakan kehampaan di dalam hatinya. Meskipun ia tahu bahwa anak-anaknya kini bahagia di dunia mereka yang baru, ia tetap merindukan mereka setiap hari. Ia berharap bisa berbicara dengan mereka lagi, berbagi cerita, dan melihat senyum mereka yang dulu selalu mengisi hari-harinya. Tetapi, takdir telah mengubah semuanya, dan Pak Pung harus belajar untuk hidup dengan kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama tanpa mereka. Pada saat-saat tertentu, saat angin bertiup lembut dan sungai mengalir tenang, Pak Pung merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, seperti pesan dari anak-anaknya yang telah berubah menjadi pesut. Ia merasa kedamaian dalam hatinya, tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama-sama, cinta mereka tidak akan pernah hilang. Pesut Mahakam bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga simbol dari kasih sayang yang tak terhingga antara seorang ayah dan anak-anaknya. Setelah kejadian tragis yang mengubah Kayan dan Laila menjadi pesut, Sungai Mahakam menjadi tempat yang penuh misteri dan kekuatan bagi masyarakat sekitar. Meskipun mereka hanya mendengar cerita tentang anak-anak Pak Pung yang telah berubah menjadi pesut, penduduk desa dan bahkan orang-orang dari kota lain mulai datang untuk menghormati makhluk-makhluk yang dianggap sakral ini. Mereka percaya bahwa pesut-pesut ini bukan hanya hewan biasa, melainkan jiwa dari dua anak yang telah menjaga keseimbangan alam Sungai Mahakam. Pak Pung yang semakin merasa menerima kenyataan, mulai membuka diri kepada para penduduk desa. Ia menceritakan kisah yang tak terlupakan tentang bagaimana anak-anaknya berubah menjadi pesut. Dengan suara yang berat dan penuh emosi, Pak Pung mengisahkan perjalanan hidupnya bersama keluarga yang penuh kebahagiaan,
dan bagaimana kedalaman cinta yang dimilikinya untuk kedua anaknya memberikan pelajaran hidup yang tak tergantikan. Di setiap kesempatan, Pak Pung berbicara kepada orang-orang yang datang untuk berdoa di tepi sungai. Mereka datang dengan harapan agar pesut-pesut itu memberikan berkah atau perlindungan untuk keluarga mereka. Setiap kali Pak Pung menceritakan kisahnya, ia merasa seolah-olah masih bisa merasakan kedekatannya dengan anak-anaknya. Meskipun mereka sudah tiada sebagai manusia, mereka tetap hidup dalam ingatannya dan dalam hati setiap orang yang mengenang mereka. Suatu hari, sekelompok penduduk desa yang terkesan dengan cerita Pak Pung memutuskan untuk mengadakan sebuah upacara adat untuk menghormati pesut-pesut tersebut. Mereka mengumpulkan makanan dan bunga-bunga segar yang mereka letakkan di tepi sungai sebagai bentuk penghormatan kepada roh anak-anak Pak Pung. Upacara itu berlangsung dengan khidmat, diiringi doa-doa untuk keselamatan dan kedamaian. Banyak dari mereka yang berharap agar pesut-pesut itu akan memberikan perlindungan bagi desa dan sungai mereka. Upacara adat tersebut bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai simbol rasa syukur kepada alam. Para tetua adat mengingatkan bahwa Sungai Mahakam bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat yang penuh dengan kekuatan mistis. Mereka meyakini bahwa jika hubungan manusia dengan alam dijaga dengan baik, maka alam akan memberikan berkah dan melindungi mereka. Pak Pung, meskipun sangat merindukan anak-anaknya, merasa damai melihat bagaimana masyarakat desa saling bergotong royong dalam menjaga tradisi dan alam sekitar. Ia merasa bangga karena anak-anaknya, meskipun sudah tidak bisa kembali ke kehidupan manusia, tetap memberikan pelajaran yang berharga kepada orang-orang di sekitar Sungai Mahakam. Mereka mengingat bahwa kehidupan itu berharga, dan setiap makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Namun, meskipun ada banyak orang yang datang untuk berdoa kepada pesut-pesut itu, tidak semua orang mempercayai legenda tersebut. Beberapa orang dari luar desa merasa skeptis tentang cerita ini, menganggapnya sebagai mitos belaka. Mereka melihat pesut sebagai makhluk biasa, hewan yang hanya hidup di sungai. Mereka tidak melihat kekuatan spiritual yang ada di balik legenda tersebut. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di atas Sungai Mahakam, sekelompok orang yang skeptis memutuskan untuk menguji kebenaran legenda ini. Mereka membawa perahu kecil dan memutuskan untuk berlayar menyusuri sungai, berharap bisa melihat pesut-pesut itu secara langsung. Mereka tertawa-tawa, mengejek mereka yang percaya pada cerita mistis tentang pesut. Namun, ketika mereka mendekati tengah sungai, tiba-tiba gelombang air mulai bergelora. Perahu mereka berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan kuat yang sedang mendekat. Mereka yang terkejut berpegangan pada perahu, mencoba mengendalikan kapal yang semakin terombang-ambing. Tak lama setelah itu, 2 ekor pesut muncul dari permukaan air dengan kecepatan luar biasa. Mereka berenang begitu cepat dan lincah, menyemburkan air dari kepala mereka dengan kekuatan yang menggetarkan. Melihat pesut-pesut itu muncul di hadapan mereka, para pendatang yang skeptis itu terdiam, tak bisa berkata-kata. Mereka merasa ketakutan, menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai mitos ternyata adalah kenyataan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka segera berbalik dan mengarahkan perahu mereka kembali ke daratan, merasa ngeri dan takjub dengan pengalaman yang baru saja mereka alami. Sejak saat itu, banyak orang yang datang untuk menyaksikan fenomena pesut di Sungai Mahakam. Kepercayaan masyarakat terhadap pesut semakin kuat dan legenda ini semakin mengakar dalam kehidupan mereka. Pesut Mahakam bukan hanya dianggap sebagai penjaga sungai, tetapi juga simbol dari cinta dan kasih sayang yang abadi, yang melewati batasan hidup dan mati. Pak Pung, meskipun hati tetap merasa berat karena kehilangan anak-anaknya, merasa bangga bahwa kisah mereka telah menjadi bagian dari warisan budaya yang penting. Ia tahu bahwa anak-anaknya, dalam bentuk pesut yang bebas dan anggun,
akan terus menjaga Sungai Mahakam dan memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Pung pergi ke tepi sungai, duduk dengan tenang dan menghadap ke arah aliran sungai yang jernih. Ia merasakan kedamaian dalam dirinya, meskipun perasaan rindu terhadap Kayan dan Laila selalu ada. Namun, ia kini mengerti bahwa mereka telah menemukan tempat mereka yang sejati di dunia ini, dan mereka akan selalu ada dalam setiap aliran air yang mengalir melalui Sungai Mahakam.